Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arifandi, NIM 022 dari PTI A19. Di sini saya akan menjelaskan tentang antena. Pengertian antena. Pengertian antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik bergantung kepada pemakaian dan pengguna frekuensinya. Antena bisa berwujud berbagai bentuk, mulai dari setuas kabel, dipol, ataupun yagi, dan lain-lain. Dan antena adalah alat pasif tanpa catu daya atau power yang tidak bisa meningkatkan kekuatan sinyal radio. Dia seperti reflektor pada lampu senter, membantu mengkonsentrasi dan memfokuskan sinyal. Kekuatan dalam mengkonsentrasi dan memfokuskan sinyal radio, satuan ukurannya adalah dB. Jadi ketika dB bertambah, maka jangkauan jarak yang bisa ditempuh bertambah. Fungsi antena. Antena berfungsi sebagai pengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya atau pelepasan energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas. Dan sebaliknya, antena juga dapat berfungsi sebagai untuk menerima sinyal elektromagnetik atau penerima energi elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal elektrik. Pada radar atau sistem komunikasi satelit, sering dijumpai sebuah antena yang melakukan kedua fungsi, yaitu peradiasi dan penerima sekaligus. Namun pada sebuah teleskop radio, antena hanya menjelaskan fungsi penerimaan saja. Karakter antena. Karakter antena hanya mempunyai 3, yaitu 1. Pola radiasi. Pola radiasi antena adalah plot 3 dimensi distribusi sinyal yang dipancarkan oleh sebuah antena, ataupun 3 dimensi tingkat penerima sinyal yang diterima oleh sebuah antena. Pola radiasi antena dibentuk oleh 2 buah pola radiasi berdasarkan bidang irisan, yaitu bidang radiasi pada bidang irisan arah elevasi atau pola elevasi, dan pola radiasi pada bidang irisan arah azimut atau pola azimut. Kedua pola di atas akan membentuk 3 dimensi pola radiasi membentuk 3 dimensi. Pola radiasi 3 dimensi ini umumnya disebut sebagai pola radiasi antena dipol. Sebuah antena yang meradiasikan sinyalnya sama besar ke segala arah disebut sebagai antena isotropis. Antena seperti ini akan memiliki pola radiasi berbentuk berpola. Namun, jika sebuah antena memiliki arah tertentu, di mana pada arah tersebut distribusi sinyalnya lebih besar dibandingkan pada arah lain, maka antena ini akan memiliki directivity. Semakin spesifik arah tersebut sinyal oleh sebuah antena, maka directivity antena akan semakin besar. Kedua, yaitu gain. Gain atau directive gain adalah karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerima sinyal dari arah tertentu. Gain bukanlah kuantitatif yang dapat diukur dalam satuan fisik pada umumnya seperti watt, ohm, atau lainnya, melainkan suatu bentuk perbandingan. Oleh karena itu, satuan yang digunakan untuk gain adalah decibel. Ketiga, polarisasi. Polarisasi didefinisikan sebagai arah hambat dari medan listrik. Antena dipol memiliki polarisasi linier vertikal. Mengenai polarisasi, antena amat berguna dalam sistem komunikasi
khususnya untuk mendapatkan efisiensi maksimum pada transmisi sinyal. Pada astronomi radio, tujuan mengenali polarisasi sinyal yang dipancarkan oleh sebuah objek astronomi adalah mempelajari medan magnetik dari objek tersebut. Pada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pola radiasi. Yang pertama adalah half power bandwidth atau HPBM. HPBW atau yang biasa dikenal sebagai bandwidth suatu antena. Dalam astronomi radio, bandwidth adalah resolusi spesial dari sebuah teleskop radio, yaitu diameter sudut minimum dari sebuah titik yang mampu dipisahkan oleh teleskop radio tersebut. Secara teori, bandwidth untuk antena yang berbentuk parabola dapat ditentukan. Ya, sekarang kita menuju ke jenis-jenis antena. Jenis-jenis antena tergolong yang saya golongkan ada 7, yaitu 1. Antena omnidireksional. Sebuah antena omnidireksional adalah antena daya sistem yang memancarkan secara seragam dalam suatu pesawat dengan bentuk pola arahan dalam bidang tegak lurus. Pola ini sering digambarkan sebagai donat terbentuk. Antena omnidireksional dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa antena direksional di outdoor point to multi-point. Komunikasi secara sistem tersebut sambungan telepon seluler dan siaran TV. Antena omni mempunyai sifat umum radiasi atau pancaran sinyal 360 derajat yang tegak lurus ke atas. Omnidireksional antena secara normal mempunyai gain sekitar 3-12 dBi yang digunakan untuk hubungan point to multi-point atau P2MP atau satu titik ke banyak titik di sekitar daerah pancaran. Yang baik bekerja dari jarak 1-5 km akan menentukan jika klien atau penerima menggunakan direksional antena atau antena yang terarah. Yang ditunjukkan di bawah adalah pola perancangan khas PFRDJ 140 omnidireksional antena. Berbeda dengan polarisasi yang vertikal. Polarisasi yang vertikal adalah sangat membatasi potongan sinyal yang dipancarkan. Antena ini akan melayani atau hanya memberi pancaran sinyal pada sekelilingnya atau 360 derajat. Sedangkan pada bagian atas antena tidak memiliki sinyal radiasi. Kedua adalah antena green. Antena green adalah yang bergain tinggi. Antena green adalah antena yang bergain tinggi yang digunakan untuk komunikasi radio, televisi, dan serta juga untuk radio location atau radar. Pada bagian UHF dan SHF, part dari spektrum gelombang elektromagnetik, panjang gelombang energi radio elektromagnetik yang relatif pendek. Pada frekuensi-frekuensi ini menyebabkan ukuran yang digunakan untuk antena green masih dalam ukuran yang masuk akal dalam rangka tingginya untuk kerja respon yang diinginkan baik untuk menerima ataupun memancarkan sinyal. Biasanya antena sejenis ini banyak dipergunakan untuk melakukan koneksi antara satu radio mikrotik dengan radio lainnya, yang biasanya disebut dengan nembak radio. Antena green ini mempunyai jenis-jenis yang berbeda. Antena sektoral hampir mirip dengan antena omnidireksional yang digunakan untuk akses point to service point to multi-point. Akses point to service point to multi-point link. Beberapa antena sektoral dibuat tegak lurus dan ada juga yang horizontal. Antena selektoral mempunyai gain jauh lebih tinggi dibandingkan omnidireksional.
antena di sekitar 10 sampai 19 dpi yang bekerja pada jarak atau area 6 sampai 8 km. Sudut pancaran antena ini adalah 45 sampai 180 derajat dan tingkat ketinggian pemasangannya harus diperhatikan agar tidak terdapat kerugian dalam penangkapan sinyal. Pola pemancaran horizontal kebanyakan memancarkan ke arah mana antena ini diarahkan sesuai dengan jangkauan dari derajat pancarannya. Sedangkan pada bagian belakangnya, antena tidak memiliki sinyal pancaran. Antena sektoral ini juga dipasang lebih tinggi akan menguntungkan penerima yang baik pada suatu sektor atau wilayah pancarannya yang telah ditentukan. Antena Yagi. Pada antena Yagi berlaku semakin banyak direktor elemen yang digunakan, maka semakin tinggi gain antenanya dan semakin sempit arah sinyalnya. Jadi supaya antena Yagi bisa diarahkan dengan baik dan tepat ke arah akses pointnya, maka kita bisa gunakan bantuan GPS. Pada mulanya antena ini digunakan di jalur radio komunikasi, namun pada perkembangannya bisa diaplikasikan untuk kebutuhan wireless. Jarak tangkapnya kurang lebih 1 sampai 2 km. Kelima yaitu antena helikal. Antena helikal dapat dibuat dengan material yang mudah ditemukan dan tentu saja dengan biaya yang murah. Kita dapat dengan mudah mendapatkan gain tinggi dengan penggunaan antena seperti bentuk selingki. Semakin banyak jumlah putaran adalah berarti semakin tinggi gain bisa didapat. Keuntungan yang akan memerlukan untuk masing-masing WiFi antena individual sistem akan depend pada manapun. Antena wajan bulik. Antena wajan bulik sudah cukup dikenal di Indonesia yang umumnya digunakan untuk klien WiFi hotspot. Cara pembuatannya atau pembahasannya antena wajan bulik sudah menjamur dibahas di blog-blog dan forum-forum. Selain gaya pembuatannya yang murah, bahan-bahannya untuk pembuatannya pun sangat mudah ditemukan, semisal wajan atau tutup panci. Ketujuh, yaitu antena multiband vertikal. Apabila ruangan yang tersedia begitu sempitnya sehingga untuk membentengkan antena trap monopol secara horizontal tidak cukup, maka antena trap monopol dapat dipasang dengan konfigurasi vertikal. Tentu saja, antena ini tidak dapat lagi dibuat dari kawat, akan tetapi harus dari pipa aluminium, seperti halnya dengan rotary dipole. Antena vertikal semacam ini agar bisa bekerja dengan baik diperlukan sejumlah ground plane yang dipasang pada pangkal antena dan dihubungkan dengan outer dari coaxial cable. Ground plane dibuat untuk masing-masing band, dihubungkan dengan outer coaxial cable dan dipasang horizontal. Ground plane dibuat juga dengan trap, akan tetapi lilitan trap dibuat lebih banyak sedemikian sehingga ground plane bisa pendek. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kesalahan kata atau penuturan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.